Nona Yan. Halo Tuan Li. Nona Stern. Biar saya perkenalkan Anda pada seseorang. Siapa itu? Asisten baru saya. Yi Fei. Halo, Pria. Halo, selamat datang. halo, senang bertemu denganmu. Hei, lama tidak berjumpa. Halo, 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 halo. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendukung kami. Hei, halo, silakan masuk. Saya akan ke kamar mandi. Xin Lei. Saya akan ke kamar mandi. Oh, Keadilan mutlak. Anggap saja saya seperti ini. Tidak. Tidak. Kalau begitu saya akan ke kamar mandi. Tunggu sebentar. Saya ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa kabar? Kapan kamu menemukan asisten baru? Kenapa saya tidak tahu 2 hari yang lalu? Kamu sangat sibuk akhir-akhir ini. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikan hal-hal kecil saya? Ya, itu benar. Untuk saya memintanya untuk mengurus urusan pribadi saya. Pertama, untuk mengurangi beban salat. Saya tidak akan membuatmu khawatir. Siapa bilang saya akan khawatir? Kamu masih keras kepala. Apakah Sarah tahu tentang ini? Tidak tahu. Saya tidak akan memberitahunya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Seseorang lebih tua darimu, karena Yi Fei adalah pria. Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang pacarmu? Pulang dan tunggu saja. Saya menunggumu. Kalau begitu saya akan pergi dulu. kamu di sini. Terima kasih sudah tampan Jiangzi. Haha, ini tidak benar. Ya. 12 lang masih hahaha. Oh, terima kasih tante. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Kami mendapat perlakuan yang sama waktu itu. Aku masih menantikan malam ini. Terutama Sarah. Kamu mau aku cari dia? Bos tidak perlu tolong sopan. Terima kasih sama-sama. Oh, lama tidak bertemu Liu. Benar. Haha. Ayo, ini enak. Sudah kenyang? Benar. Kasih dia kesempatan. Ayo biar aku perkenalkan sebentar. Pangeran kecil ini benar-benar berbakat. Bagaimana kabar ibumu? Bos mengantarnya pulang. Aku sudah lama tidak ikut merasa bodoh. Kamu pergi kemana? Hahaha. Kalau begitu ayo minum lagi. Aku baru saja keluar untuk menelpon. Hei, halo, halo, halo. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Ini si Yoli kita. Oh, tidak apa-apa, ayo. Untungnya kalau kamu tidak enak badan, jangan dipaksakan. Yi Fei juga di sini, aku baik-baik saja. Mr. Li baik kepada kami. Aku ingat. Oh, ingatanmu bagus. Sudah mulai. Halo semua teman-temanku. Saya Adam. Selamat datang semuanya ke resepsi amal hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta semua teman-teman, fokuskan perhatian kalian ke layar besar kita. Tonton satu video spesial untuk kalian hari ini. Apa ini? Mereka semua sangat kuat. Hei Xiao Xiao, Hei, hei. kenapa kamu datang terlambat? Kalian semua sudah mulai. Kenapa kamu bawa itu?
Belum dengar. Untuk menangkap pencuri kamu harus tangkap yang kotor. Aku akan kirim beberapa bukti kembali untuk tunjukkan ke saudariku. Kalau kamu bisa kacaukan acaranya, itu malah lebih baik. Jangan main-main. Jangan khawatir. Ini bukan soal diukur ya. Meisuk. Lewat sini. Ya cepatlah. Apa ini? Bos. Apa ini? Atau tahu sutra? Itu tahu sutra. Kenapa tahu sutra lagi? Apa artinya ini? Apa yang kita lihat tadi di video? Ini barang lelang yang Darlin Lin siapkan untuk semua. Walaupun aku sama seperti kalian, aku sangat penasaran apa barang lelang ini. Tapi kita tidak perlu menebak sekarang. Karena Darling In datang ke tempat hari ini. Mari sambut Darling Lin dengan tepuk tangan yang meriah. Oh, selamat datang. Hahaha. Aku tidak melihatnya langsung. Sangat murah. Hei, ada apa? Lihat ada apa? Ada apa? Kakak Lele, bukan kau itu anjing yang kita lihat di toko tahu. Aneh ya? Benar Benar. Mari kita sambut lagi Dede dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang. Belum keluar ada apa? Ini penipuan ya. Seharusnya tidak seperti ini. Kamu menyesal. Tunggu sebentar. Oh, terima kasih. Yah, orang tidak punya uang. Dia selalu seperti ini serius. 4. Apa yang bisa kukatakan? Ayo naik. Mari kita sambut Dalili sekali lagi. Selamat datang. Hahaha, itu hebat. Hahaha. Hei, ini dia. Hei, akhirnya datang juga. Ini inspirasinya. Kenapa kamu tidak muda lagi? Bagaimana bisa dia? Benar-benar ada yang salah. Darling tampaknya sedikit gugup. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan meriah lagi, oke? Kamu mau buka? Hei, ada apa? Ya, aku akan. Dia tidak bicara lagi. Hei, apa yang terjadi ini harinya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini yang kamu minta. Tolong jangan mempermalukanku di sini, oke? Apa yang dilakukan Yukuan? Dia yang disebutkan dalam laporan berita. Koki kerajaan luar negeri. Takutkan dia untuk bicara. Apa ini? Maaf semuanya. Darling sedikit malu. Tolong beri aku 2 menit. Bisakah aku bicara dengannya? Terima kasih. Bisakah kita semua memberinya waktu? Kenapa kamu seperti ini? Tidak, jangan datang sejak awal. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Apa yang salah? Kamu. Hei, biarkan dia pergi. Hei. Jangan takut. SSD. Aku bicara dengan saudaraku. Apa urusanmu? Karena dia adalah saudaramu. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini lagi. Kamu luar biasa. Kamu yang urus. Biarkan dia berbicara. Aku tidak peduli tentang ini sekarang.
Tidak apa-apa. Jangan takut. Kamu yang urus, biarkan dia berbicara. Aku tidak peduli tentang ini sekarang. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Jangan takut. Apa yang kamu lakukan? Semuanya. Tolong dengarkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Dalingling. Mungkin dia terlalu gugup. Aku harap kalian bisa memberinya waktu. Biarkan dia tenang. Hari ini semua orang ada di sini. Aku yakin kalian sama sepertiku. Mereka semua tertarik dengan keahlian memasaknya dan datang ke sini untuk mengagumi reputasinya. Jadi aku pikir kalian seharusnya tidak menilai dari penampilannya, menyangkal kemampuannya. Jadi aku harap kalian bisa memberi Darling kesempatan memamerkan keahlian memasaknya. Bagaimana menurut kalian? Oke, itu masuk akal. Kita biarkan Darling menunjukkan keahlian memasaknya. Ya, kami ingin melihat karya Dalilin. Benar. Mari kita lihat. Kami ingin melihat karyanya. Ya. Lihatlah. Hahaha. Aku akan melakukannya. Itu saja. Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Masih sedikit malu. Oh, aku sangat menantikannya. Kamu baik-baik saja? Kenapa? Datang. Aku pikir Darling belum siap untuk berbicara. Mari kita cicipi karyanya dulu ya. Oke, ayo pelayan. Ayo kita coba. Tolong berdiri sendiri. Apa ini Jin Chang? Ini sebenarnya biasa saja. Apa ini puding tahu? Kenapa terlihat seperti puding tahu? Coba yang manis dulu, coba yang manis. Ayo coba anggurnya puding tahu. Benar juga. Itu yang dia tidak lakukan. Kenapa? Ini benar-benar puding tahu. Mati. Ini koki kerajaan luar negeri. Karya lelang yang disiapkan untuk kita. Sebuah mangkuk puding tahu. Saya juga bisa bikin puding tahu. Ya. Saya juga bisa. Kenapa ini puding tahu? Apa ini akan membingungkan orang? Kalian semua bisa. Jadi teman-teman, saya pikir acara amal malam ini adalah tipuan. Nona, kamu jelas-jelas pembohong. Jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu apa tentang tahu? Saya tidak bilang apa-apa. Kalau begitu jelaskan. Kalau dia benar-benar koki kerajaan luar negeri, kenapa cuma bikin satu mangkuk puding tahu? Ya. Bisa kamu jelaskan? Saya di sini untuk lelang. Bagaimana bisa cuma satu mangkuk puding tahu? Mereka cuma menipu kita. Bisa kamu jelaskan kenapa ini puding tahu? Ya? Kenapa ini puding tahu? Ya, puding tahu bikin kesal. Kamu bisa bikin di rumah. Bisakah kamu dengarkan penjelasan saya? Apa maksudnya? Bisakah kamu tetap di sini? Benar, ayo pergi. Tidak menarik sama sekali. Waktu saya terbuang percuma. Apa koki kerajaan luar negeri, bos? Apa yang terjadi? Saya sudah membuang-buang waktu di sini. Tampaknya situasi sudah di luar kendali. Mari kita lihat apa yang terjadi. Santai saja. Kasih tahu kalau dia menyuruhmu membantunya. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku bisa memberimu 2 kali lipat. Oh, jangan takut. Xiao, kamu sudah cukup bermain-main? Aku tidak main-main. Aku cuma tidak tahan kamu menipu orang di sini. Ya, mari kita jelaskan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Hei, apa yang terjadi? Kasih tahu kalau dia datang ke rumahku. Halo. Jangan ganggu saudaraku. Ayo pergi. Kenapa? Aku belum dapat kebenaran. Aku tidak akan pergi. Ayo pergi. Kenapa? Oh, aku mengerti. Kalian bertiga satu tim. Aku akan membongkar kalian sekarang. Aku memperingatkanmu. Jangan mengambil foto. Aku memperingatkanmu. Jangan memotretmu. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, lepaskan aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Hampir saja. Mr. Lin, tenang dan pergi. Jangan dibuat besar-besaran. Apa yang terjadi sekarang? Sungguh Nona, kamu baik-baik saja. Aksi bar. Perilakumu tadi agak berlebihan.
Ayo. Sungguh membosankan. Tolong tetap di sini. Apa yang kamu bicarakan? Ini agak terlalu berlebihan. Kamu. Si kecil Si kecil Yu. Senyum. Kamu baik-baik saja. Sekarang kamu peduli sama aku. Pas aku dalam bahaya. Kamu ada di mana aja. Aku nanya sama kamu. Siapa nama anak laki-laki yang nyelamatin aku tadi? Xiao, menurut kamu keterlaluan nggak? Tas aku. Untuk kamu. Sarah. Kamu duduk di kursi belakang, aku ada sesuatu yang mau bilang. Dihapus. Maaf Pak Li. Aku nggak akan ulangi lagi. Ada apa dengan kamu? Aku nggak bermaksud nyalahin kamu. Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Pak Li, aku benar-benar minta maaf hari ini. Aku baik-baik aja. Istirahat lebih awal hari ini. Besok bakal banyak hal yang harus diurus. Yifei, tolong kembalikan saladnya dulu. Oke. Yifei bisa mampir sebentar nggak? Ada apa? Aku mau beli sesuatu. Kamu yakin gak perlu aku antar? Iya, aku baik-baik aja. Ya sudah. Lebih baik minggir. Hei bos. Kalian semua pulang dulu aja. Oke. Bos. Carry beberapa orang buat bersihin tempat ini. Oke. Adam, kamu yakin dia yang besar itu? Aku percaya teman aku nggak bakal salah. Hancur. Ya sudah, gimana dia bisa lakuin ini sekarang? Gimana kita buka tutupnya menu? Hei, tunggu sebentar. Enak banget. Kamu berlebihan banget. Benar-benar Xin Lei, coba deh. Aku nggak mau makan.
Hei, ini benar-benar enak. Rasanya seperti buatan nenek. Dalili bagaimana kamu membuatnya? Aku rasa dia tidak akan menjawab pertanyaanmu sekarang. Ayo pergi, apa yang masih kamu lakukan di sini? Sudah pergi. Ah, sangat tampan. Kenapa? Siapa nama anak itu? Bukankah memalukan untuk memanggilnya sekarang? Atau tunggu dia menelepon balik. Dia pasti akan menelepon balik. Yan Yukuan pasti akan meminta maaf padaku dalam sehari. Ya, terima kasih. Juni. Aku sedang berpikir. Tahu sutra buatan Darling Ling. Kenapa rasanya persis seperti buatan nenek? Ya. Ya, aku yakin rasanya persis seperti buatan nenek. Tapi aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa membuatnya seperti itu? Apakah ini semua kebetulan? Mungkin tidak. Kenapa? Karena pesta amal itu melelang tahu sutra. Itu selalu membuatku merasa tidak percaya. Tahu sutra dianggap sebagai hidangan mewah. Tapi kenapa dia memilih tahu sutra? Mungkin kamu harus menanyakan pertanyaan ini padanya sendiri. Tapi Darling tidak suka berbicara dengan orang. Oke, jangan khawatir tentang itu. Bagaimana dengan masalah ini? Aku pasti akan membantumu mencari tahu, oke? Benarkah? Istirahatlah lebih awal. Besok pasti ada pertempuran yang sulit lagi. Menurut berita terbaru dari stasiun kami, juru masak kerajaan luar negeri Darling yang sebelumnya sangat populer, menghadiri resepsi amal kemarin. Ini adalah penampilan publik pertama Darling di depan media. Tapi perilakunya di resepsi itu membingungkan. Pada baris perintah, dia tidak hanya membawa anjing ke panggung, dan sepertinya ada perlawanan tertentu saat berinteraksi dengan orang lain. Tamu di tempat itu mempertanyakan profesionalisme Darling. Langkah selanjutnya, mari kita tinjau kembali kejadian hari itu. Menurut berita terbaru dari stasiun kami, Darling koki kerajaan luar negeri yang sebelumnya sangat populer, menghadiri resepsi amal kemarin. Ini adalah penampilan publik pertama Darling di depan media. Tapi perilakunya di resepsi itu membingungkan. Di resepsi tersebut, dia tidak hanya membawa anjing ke atas panggung, dan tampaknya ada perlawanan tertentu saat berinteraksi dengan orang lain. Tamu di tempat itu mempertanyakan profesionalisme Darling. Selanjutnya mari kita tinjau kembali kejadian hari itu. Menurut berita terbaru dari stasiun kami, Darling koki kerajaan luar negeri yang sebelumnya sangat populer, menghadiri resepsi amal kemarin. Ini adalah penampilan publik pertama Darling di depan media.
Tapi kejadian di resepsi itu benar-benar membingungkan. Halo Sarah, halo Tuan Lee. Tentu saja beritanya terungkap. Apa yang harus kita lakukan? Saya juga melihat. Kamu membagikan ulang berita itu, lalu temui psikiater. Semakin cepat semakin baik. Psikolog. Untuk pertanyaan, saya ingin melihat laporan sebelum tengah hari. Seekor anjing naik ke panggung. Dan saat ayah berinteraksi dengan orang lain ada sentuhan emosional tertentu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tamu di tempat itu mempertanyakan. Tamu tersebut memiliki tingkat profesional. Siapa yang kita bicarakan pertama kali di telepon? Bertarung begitu lama. Mengapa? Sudah menghubungi kakak Lele? Saya juga mencari dia. Ya ampun, siapa yang kamu telepon? Ah, Pemimpin redaksi. mengapa? Sudah melihat beritanya? Ini koki yang kamu sukai. Sekarang media melaporkan ini. Saya kira tidak ada produsen yang berani memakainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas pesta pribadi. Kamu ingin membuatku marah sampai mati ya? Gunakan otakmu. Zaman apa ini? Sekarang ponsel apapun bisa mengambil foto berkualitas tinggi. Di mana rahasia itu berada? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu kembali ke kantor saya sekarang juga. Pemimpin redaksi. Mengingat foto yang kamu sebutkan kemarin. Ini dia. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Coba pikirkan sendiri dan kamu akan tahu. Aku memberitahumu ini, bisakah kamu tidur nyenyak? Apa kamu akan segitu pengertiannya? Baiklah, aku akan mulai bekerja. Apa kamu ya? Ya aku? Pengunduran dirimu adalah manfaat terbesar bagiku. Apa kamu ingin aku mundur? Lalu kamu menargetkanku. Mengapa kamu menyeret rantai ke dalam air? Bukankah kamu pikir dia sudah cukup menderita? Hah? Berbicara denganmu hanya membuang-buang waktu saya. Sebuah nasihat. Belajarlah untuk menghormati orang lain. Jika tidak, orang lain tidak akan menghormatimu. Haha? Apa dia benar-benar berpikir bahwa aku yang membocorkan informasi ke media? Ah, sudahlah, aku malas menjelaskan. Siapa di antara kalian bisa memberitahuku? Kapan sampul edisi berikutnya akan dikirimkan? Yuan Le, bukankah kamu bilang punya naskah yang bisa menggantikan sampul saya? Mengapa kamu diam saja sekarang? Pemimpin redaksi, bisakah beri saya sedikit waktu lagi? Apakah 1 jam atau 2 jam? Jangan lupa, batas waktu tinggal 3 hari lagi. Xiaolin, bagaimana cara bicaramu? Apa ini situasi yang harus kita tanggung? Apa ini salahku? Apa aku menyuruhmu mewawancarai Dalingling? Ayolah Xiaolin, berhenti bicara. Kalau kepalamu tidak besar, jangan pakai topi sebesar itu. Berani beraninya kamu berkata begitu. Kalau kamu tidak menerima amplop merah dari tamu itu, siapa yang menerima amplop merah dari tamu? Tolong jelaskan padaku dengan lebih jelas. Oke. Bising sekali. Dojing. Aku memberitahumu. Dalam 3 hari, jika saya tidak menerima naskahnya, sampulnya akan dikerjakan oleh Departemen Mode. Jaga dirimu baik-baik. Pemimpin redaksi. Ada acara bagus yang bisa ditonton. Pergi potong. Kakak Lele, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kali ini aku benar-benar dibunuh oleh Darling Ling. Jadi kalian berdua terus meliput beritanya. Cari sampul baru dalam 3 hari.
Oh tapi Kakak Le, haruskah kita mencari secara terpisah atau bersama? Kalian mencari saya secara terpisah. Jadi apa yang kamu lakukan? Aku akan terus memeriksa pesanannya. Masuk. Bagaimana? Ada hasilnya? Setelah psikolog menonton video Darling, saya pikir dia memiliki ketakutan terhadap keramaian. Itu semacam autisme. Seperti yang saya duga. Yah, ini adalah laporan medis. Mr. Lee, kapan Anda mulai curiga? Awalnya saya tidak yakin. Tapi minatnya mengatakan Darling tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan publik apapun. Tapi saya pergi ke resepsi amal untuk yayasan anak-anak khusus. Saya hanya merasa aneh. Tapi saya tidak pernah mengerti apa hubungannya. Sampai saya melihat penampilannya di pesta itu. Saya akhirnya mengerti mengapa dia menghadiri resepsi ini. Karena ada kemungkinan besar dia sama seperti mereka, anak-anak autis. Itulah mengapa saya bersedia mengambil risiko besar, keluar dan mengumpulkan uang untuk mereka. Itu karena ini. Bisa dijelaskan dengan masuk akal. Mengapa begitu misterius? Tolong hubungi Lin 11 untuk saya ingin bertemu dengannya. Oh maaf Mr. Lee. Saya tidak mendengar apa yang Anda katakan tadi. Tidak masalah. Tolong bantu saya hubungi Lin 11, saya ingin bertemu dengannya. Dalin Lin sedang dalam krisis besar sekarang. Tuan Lee, apakah Anda masih ingin menggunakannya? Krisis adalah kesempatan. Saya menonton berita. Saya tidak menyangka pesta akan berakhir seperti itu. Baiklah. Saya mencoba menyelamatkan ini. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Tidak apa-apa. Saya pikir saya masih bisa mengatasinya. Tentu saja tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Terima kasih. Oh, tapi saya masih bingung. Ini hanya masalah waktu. Ini pasti akan terselesaikan. Terima kasih. Halo Nona, ada berapa orang? Tidak, terima kasih. Permisi, saya perlu menerima telepon. Hei Tianle, hei Adam. Saya ada hal mendesak untuk dibicarakan dengan Anda. Apa yang terjadi? Anda di mana sekarang? Saya di restoran hotel Anda. Anda di restoran dan saya juga di restoran. Anda di mana? Oh, orang yang Anda lihat menari terus itu saya. Adam, kenapa kamu di sini? Saya ingin Anda membantu saya mencari Darling. Apakah Anda punya solusi? Apa yang salah? Karena saya merasa dia menyembunyikan sesuatu kemarin. Saya ingin mengerti. Sebenarnya saya sedang memikirkannya. Lihat bagaimana menyelesaikan masalah kemarin. Kalau tidak kita akan mencari saudaranya nanti. Oke, tunggu saya. Saya akan kembali dan memberitahu Jame. Segera kembali, tunggu saya. Berapa kali saya sudah bilang? Saya tidak punya APA untuk dikatakan pada Anda. Jangan telepon saya lagi. Anda menonton ini puluhan kali sehari. Apakah Anda tidak bosan? Tidak apa-apa jika Anda menontonnya, biasa, tapi kenapa Anda menontonnya sekarang? Saya beritahu Anda, jika beritanya menyebar ke luar negeri,
Kita berdua tidak akan sanggup. Kenapa media Anda begitu menyebalkan? Saya sudah bilang ini berkali-kali. Kemarin kakak saya cuma kecelakaan. Halo Pak Lin. Saya adalah Salat dari Iklan Cerdas. Kita sudah lihat ini sebelumnya di toko sandwich. Itu kamu. Kamu baik-baik saja. Begini ceritanya. Presiden Lee kita ingin bertemu denganmu. Kapan kamu ada waktu? Kamu juga melihatnya. Saya sedang diawasi media sekarang. Saya tidak punya waktu. Ah Pak Ding. Kalau kamu bersedia bertemu dengan Pak Lee kami, saya yakin kita punya cara. Saya bisa bantu kamu melewati masa sulit ini. Benarkah? Tentu saja. Jadi kenapa kamu membantu kami? Kamu akan tahu kalau datang. Sampai jumpa. Oke, kirimkan alamatnya ke saya. Saya akan segera ke sana. Masih melihatmu, kalau lihat lagi kamu akan jadi bodoh. HMMMMMM. No 101 Jalan Dakishan seharusnya di sini. Ayo pergi. Hei, bukankah itu adiknya Daling Ling? Kenapa saya punya adik yang tidak beruntung begini? Oh tidak. Kamu ngapain di sini? Oh maaf. Kami ingin bertanya, apakah Darling Ling ada di sini? Kalian ke sini untuk cari informasi kan? Oh tidak, jangan salah paham. Kenapa? Kalian benar-benar salah paham. Kami ada hal mendesak yang ingin ditanyakan ke Darling. Dia tidak ada di sini, kalian pergi saja. Kenapa Dalili punya adik seperti ini? Gao Lili. Daliling, kamu masih ingat saya? Kita pernah bertemu di toko animasi. Wem, bisa keluar sebentar. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ah, Dalili. Halo. Ya, Kayaknya kita harus datang lain kali. tidak. Saya harus menunggunya hari ini. Tuan Lins, Anda pasti sangat cemas sekarang.
Tahukah Anda? Saya mulai gila. Saya kesal dengan panggilan dari media setiap hari. Sekarang saya bahkan tidak berani menyalakan ponsel saya. Jadi apakah Anda sudah menemukan solusinya? Tidak. Tuan Lin 11. Saya bisa membantu Anda dan Darling melewati masa sulit ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Tuan Lins, menurut saya interaksi antara orang itu berdasarkan kepercayaan timbal balik. Jika kami membantu Anda ini, bisakah Anda membantu kami? Bagaimana kami bisa membantu Anda? Kami ingin mengundang Darling datang ke acara pembukaan Hotel Radisson, bertugas sebagai koki untuk acara ini selama 1 bulan. Selama periode ini, kami akan memastikan Tuan Darling lingkungan kerja yang benar-benar pribadi. Memastikan dia tidak ketakutan dengan cara apapun. Kami tahu Darling takut keramaian. Investigasi Anda cukup teliti. Tajam. Tuan Lingxi jangan khawatir. Selama periode ini, kami akan menyiapkan lingkungan kerja yang benar-benar pribadi untuk Daling Ling. Memastikan dia tidak akan terganggu. Kontrak lama itu, Anda bisa melihatnya. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak. Tentu saja kami akan membayar. Biaya yang sangat besar. Oke, apakah Anda akan pulang dan membantu? Tuan Lin 11 jika tidak ada masalah. Silakan tanda tangani. Ya, terima kasih. Tuan Lin 11. Bisakah Anda ceritakan tentang riwayat medis saudara Anda? Dengar dari orang tua saya. Dia sudah seperti ini sejak kecil. Keluarga ingin mengobatinya. Ketika dia masih di kelas 4 atau 5 SD. Seluruh keluarga pindah ke Singapura. Kakakku menderita autisme. Tidak suka berkomunikasi dengan orang. Psikiater menyarankan dia menggunakan cara lain. Untuk mengekspresikan emosinya. Dia memilih memasak. Tapi yang tidak kusangka adalah, autisme tidak bisa disembuhkan. Dia malah jadi koki terkenal. Sekolah dasar internasional, biar aku lihat apa. Yan Le. Apa ada arti khusus dari sekolah dasar ini? Di mana orang-orangnya? Dari mana kamu mengambilnya? Barusan jatuh dari kantong Lin 11. Ada apa Yin Le? Adam, bisa kamu antar aku pulang sekarang? Oke, ayo pergi. Raja luar negeri memberi kakakku liburan 2 bulan. Kakakku tiba-tiba bilang mau pulang. Orang tua khawatir padanya. Aku yang menemani dia pulang untuk merawatnya. Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kamu tahu kenapa kakakmu bikin tahu sutra? Nggak tahu.
Setelah dia pulang dia terus minta tahu sutra. Aku belikan dari hampir semua toko tahu sutra. Akhirnya dia suka punya Cenana. Tidak lama kemudian, dia mulai mengembangkan bunganya sendiri. Mr. Lin 11, kami tahu hampir semuanya. Kalau begitu kita ke sini saja hari ini. Kami akan bantu selesaikan masalahmu secepatnya. Tetap terhubung. Kalau begitu kalian cepatlah. Aku benar-benar gila. Aku nggak mau dibombardir telepon dari media lagi. Jangan khawatir Mr. Linky. Kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih. Kakak kamu sudah tahu. Kenapa kamu nggak pecat dia? Adam nggak melakukan apa-apa yang merugikan perusahaan. Kenapa aku harus pecat dia? Hei, dia diam-diam mengambil pekerjaan lain di luar. Bukankah ini merugikan kepentingan perusahaan? Adam sedang menjadi tuan rumah resepsi amal, bukan untuk mencari keuntungan. Selain itu dia sudah memberitahuku sebelumnya. Menurutku ini bermakna. Aku setuju. Dia menggunakan waktu luangnya untuk melakukan hal-hal sendiri. Kita tidak punya hak untuk ikut campur. Dia bilang ini sebagai bentuk penghormatan. Ini bukan kewajiban. Ah, kalau begitu aku sudah bekerja sia-sia. Kalau saja kamu mau memikirkan pekerjaanmu sebaik ini itu akan bagus. Kakak kamu benar-benar. Lain kali kamu harus memberitahuku dulu. Jadi aku tidak buang-buang waktu. Jadi maksudmu aku tidak baik. Oh tidak. Hei, yang terpenting adalah si sialan itu tidak baik. Hei kakak. Lihat. Aku baru saja melapor ke bosku. Kalau dia tahu, aku yakin kamu tidak akan memandangku dengan baik. Atau kamu bisa memindahkanku ke posisi lain? Adam bukan orang seperti itu. Lebih baik kamu bekerja dengan jujur. Jangan lupa kamu memikul masa depan dua manajer. Ah, tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak mungkin. Oh baiklah. Aku kembali bekerja. Ada yang bisa kubantu anak muda? Ada apa denganmu? Kenapa kamu terus mengikutiku? Anak muda yang baik. Apakah ada yang salah dengan otakmu?